Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azri Nur Asmanili. Saya dari kelas 2 PAIB dengan NIM 24411020059. Nah, di sini izinkan saya untuk menjelaskan tentang materi UAS Usul Fikih ya terkait tentang beberapa pembahasan. Yang pertama itu pembahasan mengenai apa itu usul fikih, pengertian usul fikih secara bahasa maupun istilah. Kemudian yang kedua itu ada bagaimana sih sejarah perkembangan dari usul fikih. Nah, kemudian yang ketiga itu kita akan bahas tentang masalah al-mursalah dan juga maqasid asy-syariah. Terus yang terakhir kita akan bahas tentang bagaimana usul fikih itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai tentang pengertian usul fikih, baik usul fikih secara bahasa maupun usul fikih secara istilah. Nah, di sini saya akan bahas terlebih dahulu apa itu usul fikih secara bahasa. Dan usul fikih itu terdiri dari dua kata, yaitu usulun dan al-fiqh, di mana usul merupakan bentuk jamak atau plural dari usulun yang secara etimologis artinya adalah ma buniya alaihi ghairuhu. Sedangkan secara istilah, usul fikih adalah ilmu pengetahuan dari hal kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dapat membawa kepada pengambilan hukum-hukum tentang amal perbuatan manusia dan dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, kita bahas ke materi selanjutnya teman-teman, yaitu mengenai sejarah perkembangan usul fikih, di mana usul fikih sendiri itu memiliki sejarah perkembangan yang sangat luar biasa teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada masa Nabi SAW. Nah, pada masa Nabi SAW, usul fikih itu baru lahir pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini, daerah kekuasaan Islam itu semakin luas teman-teman, sehingga banyak orang yang memeluk agama Islam. Nah, karena itu banyak menimbulkan kesamaran dan dalam memahami nas, sehingga diperlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nas, sehingga terbentuklah usul fikih yang menjadi penuntun dalam memahami nas. Nah, kemudian mana sih yang lebih dulu lahir antara usul fikih dan ilmu fikih? Nah, jadi usul fikih itu sebuah bidang keilmuan lahir terlebih dahulu dibandingkan usul fikih sebagai metode memecahkan hukum. Nah, sehingga jika ada pertanyaan seperti itu, kita tuh bisa mengibaratkan dengan apa sih yang lebih dulu ada antara ayam dengan telur, seperti itu teman-teman. Jadi Mustafa Zain Al-Hind itu memberikan argumentasi bahwa usul fikih adalah sebuah ada itu sebelum fikih. Alasannya karena apa? Nah, beliau itu memberikan pendapat bahwa usul fikih itu merupakan fondasi, sedangkan fikih itu merupakan bangunan yang didirikan di atas fondasi. Jadi bisa dipahami ya teman-teman, bahwa usul fikih itu merupakan fondasi dan fikih itu merupakan bangunan yang didirikan di atas fondasi. Nah, kemudian karena itulah sudah tentu usul fikih itu mendahului fikih. Nah, kesimpulannya tentu harus ada usul fikih sebelum adanya fikih. Jawaban demikian benar apabila usul fikih dilihat sebagai metode pengambilan hukum secara umum, bukan sebagai bidang ilmu yang khas. Nah, ketika seorang sahabat misalnya dihadapkan dalam suatu persoalan, nah beliau itu bisa mencari di ayat Al-Quran. Nah, ketika tidak menemukan di dalam ayat Al-Quran, beliau bisa tanya kepada Rasulullah SAW. Nah, maka hal itu bisa dipandang sebagai metode memecahkan hukum. Nah, ia karena apa? Ya karena ia sudah punya gagasan bahwa untuk memecahkan hukum itu harus dicari terlebih dahulu dalam Al-Quran. Nah, kemudian jika tidak ada di dalam Al-Quran, maka bisa ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Nah, tapi teman-teman, akan demikian pemecahan demikian itu belum bisa dikatakan sebagai sebuah bidang ilmu. Karena apa? Karena pemecahan itu tuh disebut dengan protip, nah atau bentuk dasar dari usul fikih yang masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk menjadikan hal tersebut itu bisa menjadi sebuah ilmu fikih, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu tentang periode masa perkembangan usul fikih dalam periodenya para sahabat.
Nah, pada masa sahabat ini sebenarnya adalah masa di mana transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah SAW kepada masa Rasulullah ketika beliau itu tidak lagi mendampingi umat Islam. Nah, ketika ketika Rasulullah itu masih hidup, teman-teman. Nah, para sahabat itu menentukan penetapan menggunakan 3 cara ataupun 3 sumber dalam penetapan hukum. Nah, yaitu diantaranya ada Al-Quran, As-Sunnah, dan juga Ar-Rayu atau nalar. Nah, tetapi pada masa sahabat itu dalam melakukan ijtihad itu untuk melahirkan hukum. Jadi setelah Rasulullah SAW itu meninggal, para sahabat itu melakukan ijtihad untuk menetapkan sebuah hukum. Nah, di mana pada hakikatnya para sahabat itu menggunakan ilmu usul fiqh untuk menetapkan hukum, untuk melakukan ijtihad. Jadi mereka itu melakukan ijtihad itu menggunakan ilmu usul fiqh, teman-teman. Nah, hanya saja pada masa itu usul fiqh yang mereka gunakan itu baru dalam bentuknya yang paling awal dan belum menggunakan rumus-rumusan gitu. Nah, sebagaimana yang kita kenal sekarang itu kan bahwa usul fiqh itu kan udah dalam bentuk rumusan-rumusan ya, teman-teman. Nah, kalau pada masa sahabat itu belum ada, teman-teman. Mereka itu masih dalam bentuk usul fiqh yang paling awal gitu. Nah, pada sahabat ini juga digunakan beberapa cara untuk pemecahan hukum. Nah, para sahabat itu telah mempraktikkan bahwa dalam pemecahan hukum itu juga terdapat adanya ijma, qiyas, dan istislah atau masalah al-mursalah, bila mana hukum tersebut itu tidak ditemukan secara tertulis di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, seperti itu, teman-teman. Nanti kita akan bahas terkait terperinci lagi ya terkait tentang ijma, qiyas, masalah al-mursalah. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita ya, teman-teman, terkait tentang perkembangan usul fiqh itu yang pada masa tabi'in ya. Jadi pada masa tabi'in itu ada beberapa tokoh yang menggunakan atau yang menggunakan kaidah ilmu usul fiqh, teman-teman. Nah, yang pertama itu, tapi biasanya tokoh ini tuh memang kita kenal itu sebagai mazhab. Jadi ada beberapa mazhab ya dalam fikih ya. Nah, jadi pada masa tabi'in itu ada beberapa tokoh. Yang pertama itu ada Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah ini itu menggunakan rujukan dalam penetapan sumber hukum itu ada dari kitab Allah atau kalamullah, yaitu Al-Quran, terus ada sunnah Rasul, terus ada fatwa sahabat, nah terus juga ada Al-Qiyas, Istisan, dan juga yang tadi ada Al-Urf. Nah, terus yang selanjutnya ada Imam Malik. Nah, Imam Malik ini mengambil rujukan-rujukan dalam penetapan sumber hukum itu dari Al-Quran, terus dari As-Sunnah, terus dari As-Sunnah ini mencakup dari hadis-hadis Nabi ya, teman-teman. Jadi hadis-hadis Nabi dan fatwa sahabat itu masuk ke As-Sunnah. Terus ada amal ahli, terus ada al-qiyas, terus masalah al-mursalah, terus juga az-zara'i, terus juga al-urf, dan juga al-ad'ad. Terus lanjut itu tokoh selanjutnya itu ada Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini mengambil rujukan dari dalam menetapkan sumber hukum Islam itu dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, fatwa Nabi, terus ada ikhtilaf dan juga qiyas. Nah, terus lanjut juga dari Hambali ya. Jadi Imam Hambali itu mengambil rujukan dalam penetapan sumber hukum Islam itu dari Al-Quran dan Hadis, terus juga dari ikhtilaf, terus juga dari apabila tidak ada itu juga dari mursal dan do'if. Nah, jadi Imam Hambali itu menggunakan hadis mursal dan do'if, terus juga ada yang terakhir itu menggunakan qiyas, seperti itu. Oke, teman-teman, kita next lagi ya ke pembahasan selanjutnya itu tentang sumber-sumber hukum Islam. Jadi kita bahas yang pertama itu pasti teman-teman sudah tahu ya. Yang pertama itu ada Al-Quran. Nah, di mana Al-Quran itu merupakan kalamullah ya, teman-teman ya, yang secara langsung itu diwahyukan dari Allah. Nah, hukum yang dijelaskan di dalam Al-Quran secara keseluruhan itu dapat dikelompokkan kepada persoalan ibadah dan muamalah. Nah, ibadah yang dimaksudkan itu di sini adalah ibadah yang bersifat khusus, teman-teman, yaitu hukumnya terkait dengan Tuhan. Itu contohnya itu seperti sholat, puasa, ibadah-ibadah pokok gitu. Jadi yang ibadah-ibadah yang
secara wajib itu dilakukan oleh umat Islam. Nah, terus penggunaan khusus di sini itu untuk membedakan dengan ibadah dalam pengertian umum, yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan untuk mendapat ridho Allah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada sunnah dan hadis. Sunnah atau hadis ya teman-teman. Nah, hadis itu merupakan sumber kedua. Kenapa dikatakan sumber kedua? Karena hadis ini merupakan rincian dari ayat yang ada di dalam Al-Quran, teman-teman. Jadi karena kan ayat arti dalam Al-Quran itu kan bersifat kadang itu ada yang tidak bisa hanya kita itu melihat arti yang dari dalam Al-Quran itu langsung seperti itu. Jadi ada beberapa ayat yang memang membutuhkan rincian lagi terkait apa sih isi dari ayat tersebut. Nah, sehingga hadirnya hadis di sini adalah untuk merinci lebih jelas lagi apa sih makna-makna yang ada di dalam ayat yang ada di dalam Al-Quran gitu. Itu. Nah, jadi ketika suatu sumber hukum itu tidak dilakukan, maksudnya itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran ataupun ada di dalam Al-Quran namun tidak jelas, itu hadis itu digunakan di hal tersebut. Jadi untuk menjelaskan lebih lanjut terkait ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, teman-teman, kata sumber sendiri itu hanya berlaku pada Al-Quran dan hadis karena hanya dari keduanya lah digali norma-norma hukum. Nah, terus bagaimana itu dengan ijma, qiyas, istisna dan yang lainnya? Nah, jadi ijma, qiyas dan istisna dan yang lainnya itu termasuk dalil hukum. Jadi beda ya teman-teman antara sumber hukum dengan dalil hukum. Nah, ini kita bahas ya terkait tentang beberapa dalil hukum ya teman-teman. Nah, pertama itu ada qiyas. Nah, qiyas itu menghubungkan sesuatu yang belum dinyatakan hukumnya oleh nas karena memiliki kesamaan ilat hukum. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan, bahwa qiyas itu melihat contoh persoalan yang terjadi sekarang itu mereka itu kaitkan dengan persoalan yang terjadi terdahulu. Itu yang disebut dengan qiyas. Nah, kemudian yang kedua itu ada istisna, di mana istisna ini sebuah metode berupa peralihan dari sesuatu ketetapan qiyas kepada hal qiyas lain yang dipandang lebih baik. Jadi istisna ini yakni metode berupa peralihan dari suatu ketetapan qiyas. Jadi kadang istisna itu suatu hal yang memang baik dilakukan, cuman karena ada hasil qiyas lain yang dipandang itu lebih baik. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada urf. Nah, urf itu secara umum itu jumhur ulama itu menyamakan istilah urf itu dengan adat. Nah, Subaihi Mahmasani itu menyatakan bahwa uruf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umat atau golongan masyarakat. Jadi intinya itu urf itu adalah sebuah kebiasaan yang memang dilakukan oleh umat-umat terdahulu sampai sekarang. Jadi memang sudah kebiasaan dari umat-umat terdahulu. Seperti itu. Contohnya itu seperti apa teman-teman? Contohnya itu seperti kayak apa ya, kalau kita kaitkan dengan hal-hal sekarang itu ya contohnya tuh seperti kayak maulidan gitu, maulidan itu kan kayak merayakan hari lahirnya Nabi gitu kan. Terus ada Muharraman, nah itu kan kayak memperingati juga bulan Muharram, jadi memperingati bulan-bulan yang ada di dalam ya bulan-bulan Islam ya. Nah teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya itu tentang tadi kan sudah uruf ya, sekarang lanjut ke istislahi. Nah jadi istislahi itu ada beberapa, sebenarnya ada beberapa istislahi itu ada beberapa metode. Yang pertama itu ada maslahah al-mursalah. Nah jadi maslahah al-mursalah ini merupakan kemaslahatan yang posisinya itu tidak mendapatkan dukungan dari teks sahih dan juga tidak mendapatkan penolakan secara rinci. Jadi maslahah al-mursalah itu ya kemaslahatan yang posisinya itu tidak mendapatkan dukungan dari teks sahih dan juga mendapatkan penolakan juga gitu. Jadi ya boleh dilakukan, memang ya boleh dilakukan. Nah contoh biar lebih jelas ya teman-teman. Jadi
saya kasih contoh terkait dengan maslahah al-mursalah. Jadi kalau maslahah al-mursalah itu kan berarti suatu hal yang memang bila dilakukan itu tidak mendapatkan penolakan, tapi juga tidak mendapatkan dukungan dari teks sahih. Nah, itu bisa kita contohkan terkait tentang yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. Jadi Khalifah Abu Bakar, pada masa Khalifah Abu Bakar, beliau itu kan melakukan pengumpulan naskah-naskah Al-Quran. Nah, pada masa Nabi itu kan pengumpulan ayat-ayat nas-nas Al-Quran itu kan tidak ada. Nah, Abu Bakar itu melakukan hal tersebut itu karena ada tujuannya teman-teman. Nah, tujuan itu yang merupakan tujuan untuk kebaikan. Jadi masalah al-mursal ini ya apabila suatu kegiatan yang dilakukan itu tujuannya itu untuk memang untuk kebaikan. Nah, Abu Bakar ini kan melakukan hal tersebut juga untuk kebaikan. Agar apa teman-teman? Agar karena pada masa itu juga kan adanya perang juga kan. Nah, para hafiz-hafiz itu banyak yang meninggal. Nah, adanya pengumpulan ayat Al-Quran ini ya supaya itu teman-teman, supaya Al-Quran itu tidak hilang gitu, tidak hilang begitu saja gitu teman-teman. Nah, itu salah satu contoh adanya masalah al-mursalah. Lanjut ke pembahasan selanjutnya itu ada istisop. Dimana istisop itu menetapkan hukum dengan tetap memperlakukan hukum yang ada untuk saat ini, yang akan datang sesuai dengan hukum yang berlaku sebelumnya, sebelum ada dalil yang mengubahnya gitu. Selanjutnya itu ada tentang maqasid al-syariah ya. Jadi maqasid al-syariah itu sebenarnya adalah nilai-nilai yang berada di atau spirit dan atau ruh yang berada pada hukum Islam. Jadi kalau ada istilah itu qawaid al-fiqh. Jadi kalau qawaid al-fiqh itu kan istilahnya itu ada pondasi dasar adanya sumber hukum Islam yang sudah ada gitu kan. Nah, kalau maqasid al-syariah itu adanya nilai-nilai yang berada pada hukum Islam seperti itu teman-teman. Nah, jadi tujuan utama dari adanya hukum Islam itu kan untuk menciptakan kebaikan ya atau maslahat dan mencegah dari kerusakan baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, terus jika maslahat atau kebaikan itu sudah dijelaskan secara jelas dan memang sudah ada. Nah, jadi jika maslahat atau kebaikan itu sudah dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran maupun Nas, itu berarti disebut dengan maslahah al-mukabaroh. Namun sebaliknya, jika maslahat itu belum dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran ataupun Nas, berarti itu masih harus dijelaskan lagi. Dijelaskan lagi itu oleh siapa? Itu para oleh ulama atau mujtahid melalui proses ijtihad gitu ya teman-teman. Jadi nah teman-teman, ternyata maqasid al-syariah itu ada pendapatannya itu dari Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali ini memberikan pendapat bahwa beliau ini beri pendapat inti dari maqasid al-syariah. Beliau ini memberikan inti dari maqasid al-syariah itu menjadi 5, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, terus keturunan, harta. Nah, dari kelima inti tersebut itu berada pada tingkatan yang berbeda teman-teman. Nah, itu sesuai dengan prioritas maslahat. Jadi oleh karena itu Al-Ghazali ini membedakannya menjadi 3 kategori, yaitu daruriyat, hajiyat, dan yang terakhir itu makramat, seperti itu. Nah, sudah jelas ya teman-teman terkait maqasid al-syariah ya. Nah, kemudian tentang maslahah al-mursalah juga tadi sudah dijelaskan. Sekarang itu terkait tentang apa sih kegunaan ilmu ushul fiqh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu ushul fiqh ini sangat penting ya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang kita tahu bahwa adanya ushul fiqh itu kan menjadi salah satu adanya sumber hukum ya. Jadi suatu sumber hukum itu juga adanya dari ushul fiqh gitu. Nah, sehingga adanya ushul fiqh itu memang membantu kita untuk menetapkan sumber hukum ya.
Nah, bisa juga dengan adanya tadi seperti contoh dari masalah bersalah ya, terkait tentang bukan Nabi, tapi Abu Bakar itu ya, Khalifah Abu Bakar. Oh iya, usul fikih ini juga bisa digunakan dalam kayak contohnya itu persoalan-persoalan masa kini, teman-teman. Persoalan-persoalan masa kini yang ternyata memang terjadi juga di masa lampau gitu. Jadi usul fikih ini untuk menentukan suatu sumber hukum yang benar-benar karena kan emang sumber-sumber hukum itu kan jadi kayak suatu hukum itu kan berubah-ubah ya teman-teman. Jadi suatu hukum itu bisa berubah-ubah, dan ada yang usul fikih ini itu untuk menentukan suatu hukum gitu. Jadi mungkin itu saja dari saya terkait penjelasan tentang UAS usul fikih pada video ini. Dari saya mohon maaf apabila ada perkataan ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.